Hai. So, aku gak mau berbasa-basi dan kayak aku gak mau lama-lamakan. I just wanna tell you about this book I just read. The title is, wait a minute, ini kayak dia loading. Tapi judul bukunya tuh Entrok. Entrok tuh karya Okima Dasari. Okima Dasari is one of the woman writer yang aku suka banget, dan mungkin bisa dibilang kayak kalau versi cowok dalam penulis Indonesia. I really love Ahmad Tohari, so and you don't have to be surprised about this. Jadi emang cukup vulgar, but trust me, that's not so vulgar. Bukunya yang judulnya apa ya waktu itu, 86 itu lebih gila lagi, lebih stres lagi, dan kayak aku masih heran gitu loh kenapa aku bisa baca 86 sedangkan baca ini aja aku udah kayak capek gitu. Pasti 86 tuh lebih capek banget dan kayak very triggering or something. Aku baru banget baca buku ini, dan buku ini tentang apa? Buku ini basically tentang menceritakan dua generasi, dua point of view wanita dari dua generasi, which Marni sama Rahayu. Ibunya Marni, anaknya Rahayu. Terus ya udah menceritakan alur kisah kehidupan mereka, dan mungkin tema utamanya tuh lebih ke arah pembangunan dan ketimpangan. And that's so, aduh, kalau dua topik itu dijadiin cerita fiksi itu jujur kayak damn banget. Dan mungkin cerita ini bisa dibilang dimulai dari Marni kecil. Nanti ada point of view Marni kecil, dimana Marni kecil ini udah punya ambisi untuk segera sukses karena ya dia punya barang impian yang pengen dia beli, which actually Entrok, yang mana membuat Entrok ini sebenarnya BH yang bisa membuat dia merasa dia lebih cewek, dia lebih wanita gitu. Karena how to explain, tapi kayak ya dengan itu dia merasa kayak area kewanitaannya tuh lebih kuat gitu lah. Jadi kayak dia berusaha untuk bisa membeli ini, which actually makes her smarter than anyone, maybe bahkan cowok. Dan itu menjelaskan bagaimana kayak sebenarnya dalam cerita ini cewek-ceweknya tuh lebih berdaya daripada cowok-cowoknya. Kayak cowok-cowoknya bodoh bezir, tapi kayak mereka tuh punya kekuasaan. That's why this is the tragedy of all the things. Karena kayak aku jadi kayak kepikiran ekofeminism dan kayak kenapa mereka menganggap bahwa patriarki itu adalah sumber dari kerusakan. That's why bro, this one is one of the example, because ya cowok tuh sumber. Allahumma, aku kayak ingat-ingat semua cowok dalam buku ini itu tuh kayak menyebalkan. Adalah orang-orang yang kayak punya, entah dia ustadz, entah dia orang berseragam, entah dia kayak ada orang pemuda yang baik. At the end of the day mereka tuh asshole. Astagfirullahaladzim, jujur kayak oke. Dan yang kalian harus baca tuh sebelah sininya sih, kebaca gak sih? Atau kayak salah, ini bukan ini, maaf ya ini untuk mereka yang menyimpan Tuhan masing-masing dalam, paham kan? Jadi basically inti konfliknya juga bermula dari suatu keyakinan, dimana ibunya tuh punya keyakinan yang diturunkan dari orang tua dan nenek moyangnya, yang percaya bahwa segala sesuatunya itu tuh atas kuasa sang ibu maha kuasa bumi, sang, ya pokoknya itu. Tapi kayak roh-roh nenek moyang lah, mereka punya kepercayaan seperti itu. Sedangkan si Rahayu ini udah adalah anak yang karena ibunya udah kaya raya, jadi dia udah punya akses pendidikan yang lebih gampang, dan situ dia belajar agama yang dia pelajari agama Islam, dan dia kayak percaya agama Islam is the key, dan dia mencela lah bagaimana ibunya memiliki keyakinan dengan menyembah roh nenek moyang gitu. Sedangkan ibunya kayak, kenapa sih kamu aku pertama kali dari dulu kenalnya roh nenek moyang, kenapa aku harus menyembah Allah, sedangkan aku aja baru kenal Allah tuh belakangan ini gitu loh. Terus kayak that's triggering me actually. Terus habis itu ya akhirnya terjadilah perpecahan karena si anaknya ini adalah muslimah yang taat. Jadi dia kayak merasa ibunya tuh berdosa banget gitu, sedangkan ibunya kayak gak ngerti
anaknya tuh semakin pinter dan anaknya tuh omongannya semakin tinggi, sedangkan ibunya tuh walaupun basically dia kaya, ya ibunya tuh kerja jadi lintah darat, orang yang minjemin uang dan lain sebagainya, yang itu dianggap berdosa sama anaknya. Sedangkan buat ibunya ya why not, orang-orang kan justru ibunya merasa dia ngebantuin orang-orang yang susah dengan ngasih utang, tapi kayak kalau mereka udah sukses ya mereka harus balikin sesuatu, karena mau gimana pun dia juga sama-sama susah tapi dia mau membantu gitu. Jadi kayak harga dari bantuan yang dia berikan, jadi kayak konfliknya itu sebenarnya. Dan banyak banget hal-hal yang terjadi dari dua generasi, tapi mungkin benang merahnya juga selain agama adalah bagaimana orang-orang berseragam itu berkuasa, entah Pak Lurah, Pak RT, tentara. Pada masa-masa itu uang tuh jadi power untuk bisa, aduh, banyak banget deh sebenarnya. Ini tuh aku bentar, dia terbitan tahun berapa ya, karena gila banget, ini relevan banget jujur. Bahkan kayak buku tahun, dia terbitan tahun 2010, 15 tahun yang lalu maksud aku, dan masih sangat relevan. Relevannya gimana? Di sini tuh ada penjelasan tentang bagaimana konflik lahan, bagaimana pemerintah memaksakan konsep pembangunan untuk melakukan ya, terus kayak mencuri lahan dalam tanda kutip, mengambil lahan warga, bagaimana suap menyuap di dalam korporasi, bagaimana suap menyuap juga dalam menyelesaikan segala persoalan sosial kayak masuk penjara, kayak apa-apa, bahkan ada kayak uang jaminan dan lain sebagainya. Itu tuh kayak yang kita tuh ketika baca tuh moralitas kita tuh tahu aja gitu loh, itu salah gitu, itu benar, itu salah. Dan walaupun kita tahu we can't do anything because that's the world, then that the world is the same world as our world. Jujur aku bingung mau ngomong apa lagi, karena kayak capek banget baca buku itu, bener-bener yang apalagi aduh, ending, opening, prolog dan epilog itu bener-bener nyambung. Dan kayak aku nggak ngerti waktu baca prolog, tapi ketika nyampe di epilog aku bener-bener kayak langsung ternyata ini yang terjadi. Dan ketika setelah aku selesai baca epilog dan aku balik ke prolog, tragedinya tuh lebih kerasa gitu. Dan sebagai perempuan menurut aku ini kayak sesuatu yang wah, sensitif lah. Bukan sensitif sih, lebih ke kayak kita mudah relate terhadap topik-topik kesetaraan yang berusaha dibawa dari isu-isu yang sebenarnya kayak lokal. Bagaimana juga, aduh ya aku suka adalah bagaimana Alkimia Dasar itu berhasil membuat cerita yang benar-benar kerasa sangat kedaerahan, tapi kerasa juga bahwa even kedaerahan kita butuh pembawaan lokal kita itu terlalu merugikan cewek. Dimana dari awal buku juga udah digambarkan kayak oh ada orang nih berantem, dua cewek berantem ngerebutin karena cowoknya nih nikah siri or something, pokoknya dia punya dua, sedangkan dua orang ini nggak mau untuk saling, kayak gue istrinya lalu siapalah gue istrinya kayak gitu. Tapi tidak ada dari dua cewek ini, nggak ada satupun yang menyalahkan suaminya yang sebenarnya bertanggung jawab atas hubungan itu. Yang sebenarnya kayak siapa yang memutuskan untuk menikah dia, siapa yang memutuskan untuk selingkuh dia, bahkan mungkin dibilang selingkuh juga mereka nggak mau. Tapi kayak mereka at the end of the day, harkat martabatnya wanita itu tergantung apakah cowoknya mau atau enggak. Sedangkan ketika cowoknya nggak mau sama mereka, mereka tuh nggak menyalahkan cowoknya, tapi mereka menyalahkan cewek lain yang mendapatkan hati si cowok. Kayak sebagai orang yang kayak mungkin juga sudah dididik terkait kayak iya hal-hal seperti ini gitu, ini gila banget sih. Maksud aku kayak stop it bro, this is so dumb as whole bro, like so dumb. Aku nggak ngerti lagi, aku wah. Dan bahkan sampai kayak at the end Marni juga gak mau nikah. Aduh, aku bakal nge-spill banyak hal, tapi kayak at the end Marni gak mau nikah juga sangat make sense gitu loh. Dan aku mendukung dia gak menikah karena pada akhirnya seluruh kerja keras yang Marni lakukan selama hidupnya itu tuh benar-benar membuat Marni kayak kalau menikah cowoknya tuh yang akan mengambil hartanya berdasarkan hukum kita gitu, yang hukum di daerah situ tuh percaya kalau misalnya suami istri itu adalah satu. Jadi kalau suaminya meninggal maka harta itu nggak dikasih ke istri sama sekali, tapi dikasih ke anaknya.
which actually orang yang kerja paling banyak tuh istrinya. Dan kayak kalau anaknya pun gak ada, anaknya dikasih ke anaknya suaminya dengan istrinya yang lain, sedangkan itu harta istrinya. Paham gak sih? Kayak gila banget, kayak stop bro, this is so dumb. But unfortunately maybe this is the reality of the world bro. Menurut aku minimal kayak, karena buku Oki Madasari banyak kayak, tapi kayak minimal kayak sekali harus banget baca buku Oki Madasari selama setahun. Jadi kayak setahun minimal sekali aja baca buku Oki Madasari, cause itu melatih kita untuk bisa berempati. Dan kayak apalagi untuk orang-orang yang ya seperti orang-orang yang bekerja di sektor sosial atau kayak yang punya awareness terhadap hal-hal sosial, atau hal-hal kayak gitu tuh bikin melek gitu loh, yang kayak kita sadar bahwa yang kita perjuangkan, yang kita omongkan itu tuh bukan cuma isu, bukan cuma teori, bukan cuma angka, tapi beneran ada cerita di baliknya, beneran ada tangis, beneran ada kayak ya ada orang yang merasa terlukai, ada orang yang merasa dirugikan, and that's the whole part we are going to perjuangkan gitu loh. Aduh aku bingung lagi ngomongnya kayak gimana, tapi kayak gitu. Bentar, aku jadi penasaran buku-bukunya Oki Madasari itu ada berapa ya? Karena kalau misalnya ada banyak, we have to baca banyak. Kalau menurut Ipusnas bukunya tuh ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tapi beberapa buku kayak terjemahan gitu sih, jadi maybe ada 8. Bentar, kita tanya Google aja, ada berapa buku yang dipunya yang ditulis Oki Madasari. Oki Madasari, that's a lot actually, 19 buku. Tapi beberapa tuh kayak terjemahan. Yang aku pernah rekomendasikan ke kalian itu judulnya 86. Yang ini covernya, semoga kelihatan. Yang ini atau yang ini, itu same thing. Itu sumpah. Dan aku juga pernah baca yang Bertahan dan Binasa Perlahan, cuma gak nyampe habis. Tapi kayak itu juga cerpen-cerpen terkait pembangunan, terkait pemerintah, yang aduh menurut aku kalau anak komunikasi pengembangan masyarakat gak pernah baca buku Oki Madasari, menurut aku kayak are you serious guys, you actually have to read this. Ya udah itu aja deh yappingnya. Intinya bukunya bagus, bukunya tuh sangat menggambarkan dunia perempuan, juga secara jelas menjelaskan bagaimana ketimpangan itu nyata, bahkan mungkin dalam struktur sosial kita, juga menjelaskan bagaimana ya perpecahan itu bisa terjadi dari segi agama, betapa konyolnya negara kita pernah memaksakan agama ke orang. Maksudnya kayak aduh itu konyol banget, nanti kalian baca deh biar kayak kalian paham, karena susah gitu loh untuk dijelaskan betapa konyolnya hal itu, tapi itu beneran konyol. Dan konyolnya itu makin konyol karena kita sadar kalau itu tuh nyata. Dan bahkan kayak konflik bagaimana, oh iya ya aku suka di buku ini juga adalah tidak mendramatisasi kematian, tapi kita bisa merasakan kesedihannya langsung gitu loh. Kayak kita nggak percaya, tapi mungkin itu yang disebut kayak kematian karena kayak setiba-tiba mungkin, secepat itu. Dan ya udah sih, gitu aja. Thank you, that's all yapping for me today. Mungkin kayak ada hal lain mau aku kerjakan, jadi kayak adios.